Meninggalkan calon suami yang udah siap di hari H dan udah ngasih mahar PCX demi seonggok ini guys. Lu. Serahan nih, lihat nih. PCX guys. Waduh, Davin hadiahnya apa? Karbu sama busi motor. Lihat tendanya udah cakep, kipas udah ada. Waduh, fotografer udah ada kayaknya. Si tampan, tampangnya kayak kurang makan ini ya. Cewek ini kabur ninggalin cowok setampan dan se-effort ini dan setajir ini demi cowok yang begini. Waduh. Naila, ada apa denganmu Naila? Nah, jadi kemarin kita kan sudah bahas tentang perselengkian, bukan perselengkian, tidak jadi kawinnya di ijab kabul di Bertu AA ya. Ternyata ada lagi guys, kejadian serupa. Nah, kalau kalian tahu ya, ini ada dari Pati, ada cewek yang cakep menurut dia. Menurut kita juga ya gitu. Namanya cewek kan masih cakep. Bernama Naila dan dia itu meninggalkan calon suami yang udah siap di hari H dan udah ngasih mahar PCX demi seonggok ini guys. Lu. Seonggok cowok tampan dan berani. Cowok tampang kurang makan. Waduh, jadi kita akan membahas kasus ini ya. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu nih sama orang-orang yang terlibat di dalam kasus ini. Nah, yang pertama, ini adalah korban sekaligus pelaku, wes. Bernama Naila. Naila ini seorang wanita atau seorang gadis ya itu. Berumur 19 tahun. Kita sebut dia si pengantin galau gitu. Kenapa? Karena dia ini masih muda ya. Baru aja lulus sekolah. Bisa dibilang sih dia itu belum 100% ready ya untuk melanjutkan komitmen berat atau pernikahan. Ini menurut Litsku. Terus yang kedua ada Muhammad Musalim, cowok yang sudah matang, umurnya 32 tahun, si korban PHP dari Naila, calon suami yang beda jarak umurnya 13 tahun. Umur segini Musalim ini sudah siap untuk berumah tangga dari kesiapan mental dan kesiapan finansial. Persiapan pernikahan udah sampai titik akhir, udah digaspol bener gitu loh. Terus kita juga melihat ini, yang ketiga, yang kita sebut pangeran kesiangan. Bernama Davin. Nah, David apa Davin nih? Davin Febriansah, umurnya 18 tahun, lebih muda daripada Naila. Si pangeran kesiangan, mukanya kayak baru bangun mulu. Dia ini adalah pacar rahasia dari Naila. Nah, umurnya lebih muda setahun, modalnya dia modal nekat. Modal nekat doang dia nih gitu. Kalau modal tampang, bisa juga modal tampang, taruhan sama empang. Dia berani mengobrak-ngabrik acara sakral demi cinta. Nah, jadi 3 orang ini adalah korban pelaku di dalam kasus ini, guys. Jadi ceritanya, di kronologi awal itu Kamis 21 Mei 2026. Baru beberapa hari lalu ya, itu di Jawa Tengah, di daerah Pati. Nah, bayangin ya, ini suasana dan persiapan sudah dilakukan dari Musalim untuk menikahi Naila ini. Kalau kalian lihat, ini tenda-tendanya sudah berdiri megah, keluarga sudah bersiap gitu. Bahkan ada foto-fotonya, kalau nggak salah ini foto-foto tunangan atau apa ini. Nah, pokoknya sudah persiapan untuk menikah, udah mateng. Dan bahkan seserahan, nih lihat nih. PCX guys, waduh itu hadiahnya untuk si cewek PCX, buset. Kalau dari Davin hadiahnya apa? Karbu sama busi motor. Ya kan itu. Pokoknya semuanya udah siap guys. Kursi-kursi dijajar rapi, catering udah kecium baunya sampai sini guys. Bau-bau sedap catering. Keluarga udah di make upin cakep-cakep, pokoknya 99,9% udah siap untuk nikah. Nah, tapi jeng. Hamin 6 jam. Wah, ini bukan Hamin 1 lagi ya. Hamin 6 jam sebelum akad nikah, tiba-tiba kejadian ini terjadi, guys. Di mana Naila yang harusnya udah dipersiapkan untuk make up sama MUA, tiba-tiba lenyap, hilang di telan bumi. Dia kabarnya diam-diam menyelinap keluar pintu belakang lewat rumahnya tanpa meninggalkan jejak. Kepanikan daripada keluarga, teman-teman, muter-muter semua nyariin di mana Naila. Acara pernikahan yang harusnya menjadi tangis bahagia menjadi tangis kesengsaraan dan kebingungan. Acara hari itu batal total, guys. Lihat tendanya udah cakep, kipas udah ada. Waduh, fotografer udah ada kayaknya.
Tadi kandani sisan ngomong. Kita kok nyanyi. Oh, pusing katanya semuanya. Jadi setelah Naila kabur, ini para keluarga itu panik, takutnya dia diculik atau gimana, akhirnya menelpon kepolisian. Dan kagetnya setelah beberapa hari dilakukan investigasi, di hari Sabtu, 2 hari kemudian ya, di tanggal 23 Mei 2026, Naila akhirnya ditemukan. Waduh, pelarian Naila tamat guys. Nah, jadi polisi berhasil mengendus keberadaan pengantin kabur ini beserta si pangeran kesiangan guys. Tebak, mereka itu ditemuin di mana? Di hotel, buset. Jadi dia ditemuin di hotel di kawasan Jepara. Nah, waktu digerebek ternyata si Naila pengantin galau ini nggak sendirian. Di sana dia lagi asik berduaan sama si Davin. Waduh. Davin si pacar rahasia yang usianya 18 tahun, beda 1 tahun daripada Naila, ditemuin lagi bobo-boboan di atas kasur. Buset, kebayang gimana kaget dan syoknya keluarga pas tahu anak gadisnya yang mungkin sekarang udah nggak gadis lagi ya gitu. Itu yang harusnya duduk di pelaminan sama pria mapan, sekarang ternyata lagi asik check-in sama pria tampan. Nah, tampangnya kayak kurang makan. Nah, Berarti itu. waduh, ini si Naila pengantin kabur bersama si tampan. Nah, tampangnya kayak kurang makan ini ya. Lihat guys, Piring kasih ya, piring kasih. tampangnya pangeran kesiangan Jadi ini. Waduh, si Davin ini tampangnya guys. Akhirnya digerebek ya di penginapan. Dapat duit dari mana dia? Dulu. Naila. Nah, pasti kamu apa masalah sih Naila? Selamat pagi Pak Herbus. Pagi. Yes. Oke. Pak Kevin. Tidur Pak Kevin. Dulu Wis. Ben. Dalam. Oke. Gitu. Si Naila bikin tentara. Naila bikin Lara. Halo. Naila bikin Lara. Pengantin, halo pengantin. Wih, pengantin coy. Waduh, itu dia Naila dan Davin tertangkap guys ya gitu. Cintanya. Nah, akhirnya setelah mereka ini tertangkap ya, bayangkan 2 hari kan polisi banyak yang nyari ya. Si Muhammad Musalim ini menurut Lisku bukan orang biasa, dia tuh juragan sapi guys. Naila lebih milih tukang ngangon kambing daripada juragan sapi. Waduh. Jadi setelah mereka digerebek dan ketahuan sama si Davin gitu, akhirnya sakit hatilah si korban PHP kita ini karena tidak mau rugi secara material dan immaterial. Nah, jadi 2 keluarga yang tadinya mau berbesanan sekarang saling menuntut. Nah, yang pertama karena setelah dikecewakan, akhirnya Muhammad Musalim ini menuntut denda duit 30 juta rupiah. Nah, keluarga Musalim ini sangat sedih dan ngamuk. Jadi tenda-tenda dekorasi, undang-undangan yang disebar, catering-catering yang udah dipersiapkan, itu semuanya pakai duit, bos. Jadi dia tuh menuntut Naila mengganti rugi sebesar 30 juta. Tuntutan yang sangat masuk akal sih, karena mereka yang paling dirugikan secara material dan nama baik ya. Tapi menurut Lesu 30 juta kedikitan, bos. Ya, tapi mungkin ini karena di desa ya, 30 juta udah sama catering dan dekorasi, tapi dekorasinya bagus coy. Sumpah, kalian lihat dekorasinya bagus coy. Itu diminta tuntutan ke keluarga Naila. Dan nggak cuma itu guys, ternyata keluarga Naila ini kecewa juga sama kelakuan Naila dan juga si Davin. Dan keluarga Naila itu malah menuntut keluarga Davin ini sebesar 70 juta. Nah, jadi kan Naila ini harus membayar 30 juta ke Muhammad Musalim. Mungkin mereka langsung putar otak ya, gimana caranya biar nggak rugi-rugi banget nih. Jadi dia menuntut aktor utama ya, yaitu si Davin ini dengan denda 70 juta. Alasannya karena sudah membawa kabur anak gadis. Nah, yang bikin batal nikah dan bikin malu satu kampung. Waduh. Dan bikin utang 30 juta juga. Tapi kalau dipikir-pikir, si Naila ini nuntut 70 juta ke Davin, dia untung 40 juta dong. Nuntut 70 juta, bayar utang 30 juta, profit 40 jetong. Waduh.
culas juga nih. Dan akhirnya kasus ini besar banget dan berlabuh di kantor polisi untuk mediasi ya. Davin tuntutan dari 18 tahun ini akhirnya katanya akan bertanggung jawab dan membayar 70 juta asalkan bisa dicicil. Karena Davin katanya cuma bisa mencicil denda atau somasinya itu sebesar 4 juta per bulan. Berarti 4 juta per bulan, kalau 70 juta sekitar 2 tahunan lah itu. 2 tahunan untuk dicicil. Hanya sih untuk dari keluarga Naila, duit 70 jutanya itu buat bayar si Musalim 30 juta. Dan kelanjutannya ya, ini si Davin ini katanya dia mau menikah sekarang sama Naila, guys. Buset. Setelah kekacauan yang mereka buat, keluarga Naila dan Davin ini sepakat untuk menikahkan kedua sejoli ini dalam waktu dekat. Jadi setelah menghancurkan perasaan orang, bikin malu keluarga, denda puluhan juta rupiah, akhirnya mereka berdua malah dapat restu untuk menikah. Benar-benar ending yang mind-blowing. Nah, inilah pelajaran. Walaupun punya tampang seganteng Mas Muhammad Musalim, punya penghasilan semapan Mas Muhammad Musalim, tapi kalau bukan memang dia orangnya, tetap tidak bisa menikah gitu dari si Naila ini. Tetap Naila memilih karburator Supra daripada PCX loh. Padahal udah dipersiapkan hadiah PCX untuk si Naila ya. Menurut kalian apakah ini yang dinamakan cinta sejati ataukah si Naila masih naif aja karena masih muda 19 tahun? Ataukah mungkin mata Let's Go yang seliweran yang nggak bisa melihat ketampanan dari si Davin ini? Mungkin teman-teman yang bisa melihat ternyata Davin ini ganteng kok, Bang Let's Go. Aku juga kalau jadi Naila aku lebih memilih Davin karena ganteng banget. Mungkin dia selera cewek-cewek ya gitu. Nggak tahu juga ya kalau dari mata Let's Go sih, waduh. Kayak orang belum mandi guys tampangnya ya. Tapi nggak tahu juga kalau di mata cewek-cewek mungkin kalau dia disandingin sama Ariel ya, terus sama Jeffrey Nicole mungkin kalau lomba ganteng juara 2. Si Davin juara 1. Waduh. Siapa tahu kan gitu, kita nggak tahu selera orang gimana. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Nah, pasti setelah ini setiap hari Bang Musalim akan terus memutar lagu Bila Memang Kau Tak Bisa Bersama. Wih, sedih banget ya. Jangan paksakan hati tuh terus mencinta. Jadi ada teman-teman yang bingung juga ya gitu. Memberikan support kepada Muhammad Musalim. Gak apa-apa bang. Lagian gak enak juga si Naila ini. Dilihat tiap bangun tidur. Mukanya mirip Davin. Nah. Udah dikasih yang mapan malah tergoda sama yang belum mapan. Waduh. Bro terhianati, bro terselamatkan. Wah, ya benar menurut Lesko terselamatkan lah mas-mas ini ya. Mas-mas Muhammad Musalim ini ya gitu. Masih ganteng calon suaminya loh. Maaf itu menurutku ya. Dan menurut Lesko juga masih ganteng calon suaminya ya gitu. Dikasih masa depan malah milih masa suram. Dan pilih masa gitu sih. Itu dia guys. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini ya. Banyak sekali sekarang pria-pria yang ditinggal, nggak pria juga ya, pria dan wanita ya, yang ditinggal menikah di hari H ya. Kalau kalian nggak siap menikah, kenapa batalnya di hari H gitu loh? Kenapa nggak sebelum-sebelumnya nih, pertanyaan besar kita ya. Kasih pendapat kalian, siapa tahu kalian ada opini tersendiri atau ada cerita tentang bagaimana kalian, apakah pernah ditinggal nikah juga? Pendapat kalian di sini ya. Kalau kalian suka dengan video Let's Go dan ingin memberikan support lebih, bisa join membership atau bisa juga lewat super thanks kalian sawer atau lewat saweria kalian sawer juga. Ketemu lagi guys di video berikutnya, sampai jumpa lagi ya. Bye.